Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan saya yang kemarin mengenai fitnahan dari Alifur Rahman, ya, pemilik channel Sewot TV. Nggak tahu ya, sengaja dikasih nama Sewot kali ya, supaya orang sewot gitu mungkin maksudnya. Walaupun dia pakai Inggris ya, SEWORD. Ini channel kalau saya lihat, Anda lihatlah masuk ke channelnya, semuanya adalah kumpulan konten-konten yang membuli lawan-lawan politik Ganjar dan PDIP. Walaupun saya setuju dengan Ade Armando, Ganjar pastinya tidak suka dengan cara-cara Alifur Rahman ini, ya. Dan saya yakin bukan Ganjar yang nyuruh gitu ya. Ya, saya juga punya keyakinan yang sama dengan Ade Armando. Tapi dengan cara-cara Alifur Rahman seperti ini akan mencoreng citra Ganjar yang dia bela. Tapi dia bela dengan membuat fitnah, menjelek-jelekan lawan politik dari Ganjar, ya, juga lawan politik dari PDIP otomatis. Oke, kita langsung deh ya lihat ini berita ya. Berita ini baru ini. Di sini dikatakan Ade Armando sebut influencer andalan PDIP. Betul, Alifur Rahman adalah influencer andalan PDIP. Ya. Dulu Ade Armando itu bersahabat lah dengan Alifur Rahman, tapi ketika PSI menerima kunjungan Prabowo, entah kenapa Alifur Rahman tiba-tiba memusuhi Ade Armando dan membuli Ade Armando. Ini kan norak gitu ya. Di sini dikatakan andalan PDIP ini menjijikkan, sebar isu bahwa Prabowo cekik seorang wakil menteri. Ini yang ngomong siapa? Ade Armando, ya. Kemudian ada sebuah konten dari Tribun, ya. Di sini dikatakan bahwa Ade Armando duga isu Prabowo ini yang katanya mencekik dan menampar wamen itu perintah PDIP. Wah, saya nggak tahu ya. Ini dari mana ya? Di sini kata Tribun ya, Ade Armando curiga isu Prabowo tampar dan cekik Wamentan, Wakil Menteri Pertanian, itu perintah PDIP. Wah, kalau benar sih gawat juga ya. Di sini di konten ini dikatakan bahwa Ade Armando melalui cuitannya bilang kelakuan influencer andalan PDIP ini, yaitu Alifur Rahman, sungguh memalukan. Lewat kanal YouTube Sewotnya, dia mengarang bebas. Iya, memang dia suka ngarang bebas lah menurut saya. Menyebarkan fitnah bahwa Prabowo mencekik Wakil Menteri Pertanian. Apa ini atas perintah PDIP? Oh, ternyata dia bertanya. Tapi ya biasalah, kalau media kan suka bikin judul yang clickbait ya. Kemudian Ade Armando juga di cuitannya bertanya, kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. Iya, kalau Alifur Rahman sering membuat kebohongan-kebohongan dan para penonton channelnya itu banyak yang mohon maaf bebek dungu gitu ya, tidak memeriksa latar belakangnya, tidak cross check. Saya banyak teman-teman saya yang percaya gitu sama kontennya Sewot ini. Setelah saya kasih bukti-bukti baru bahwa mereka, oh gitu ya. Ya memang gitu, orang ini pengarang bebas gitu ya. Nah, Alifur Rahman ini membuat video yang memfitnah Prabowo mencekik wakil menteri. Waduh. Dan ini disambut oleh para, ya tentu saja supporter Ganjar deh ya. Terus disebarluaskan, digandakan. Wih, sadis ya, sadis. Oke. Nah, itu yang dibahas oleh tribunbali.com. Oke. Nah, kita lihat lagi, ternyata selain Alifur Rahman, sahabatnya, konconya yang juga ya pastinya basernya Ganjar dan PDIP, yaitu Rudy S. Kamri, nggak mau kalah. Dia bilang dia juga bikin konten ya di YouTube-nya, dia bilang
isu capres tampar dan cekik wamen, Rudy Kamri berpendapat bahwa atau menyatakan di sini ya, Presiden Jokowi murka semurka-murkanya. So tahu lu, tahu dari mana lu Pak Jokowi murka? Lu nanya sama Pak Jokowi. Nah ini kan dia berani ngomongnya bahwa Pak Jokowi murka semurka-murkanya. Oh mungkin dia dapat info, tapi infonya juga mungkin info yang nggak benar kan. Nah inilah influencer atau buzzer gitulah ya tepatnya, ya pendukung Ganjar dan sekaligus PDP. Walaupun saya setuju sekali lagi dengan Ade Armando, saya nggak yakin Ganjar nyuruh cara-cara begini gitu ya. Oke deh. Nah di sini akhirnya nggak lama ya. Akhirnya di sini karena dia ikut-ikutan sebar hoax soal capres tampar wamen, akhirnya Rudy S. Kamri minta maaf ke Prabowo. Karena setelah dia tahu Pak Jokowi bilang nggak benar itu isu, Kementerian Pertanian bilang nggak ada itu meeting yang seperti dimaksud itu gitu ya, bla bla bla. Tidak dihadiri oleh pihak Kementerian Pertanian. Nah, rasain lo ya. Nah, di sini dikatakan oleh Rudy, setelah saya mendapat informasi dan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk penjelasan dari Presiden yang menyatakan itu berita tidak benar, dan saya serta merta langsung take down konten yang sempat beredar. Nah, ini gentleman ya. Dia tahu, akhirnya dia sadar dia melakukan, ya bilang saja nggak sadar gitu ya, melakukan fitnah. Akhirnya dia dengan gentle bilang dia salah dan dia take down. Tapi apa yang terjadi dengan Alifur Rahman? Dia nantang, mau laporkan saya ke Barreskrim, laporkan. Padahal Presiden udah bilang itu nggak benar. Pihak Kementerian Pertanian juga bilang nggak ada pertemuan itu, ya kan? Wah, tapi ini Alifur Rahman pasang badan. Mungkin dia merasa, wah ada PDIP kali ya di belakangnya. Saya nggak tahu ya, mungkin. Nah, di sini dikatakan lagi, artinya informasi yang saya terima, maksudnya Rudy Kamri dari Sewot maupun dari berbagai pihak itu tidak benar adanya. Dia ngaku nggak benar. Rudy mengatakan dalam video terkait Prabowo tampar wamen didapatkan dari berbagai informasi, termasuk kabar bahwa Presiden Jokowi menutup rapat dari rapat yang ada insiden itu. Wih, hebat ya. Berita nggak diperiksa-periksa langsung berani bikin konten gitu ya. Nah di sini ternyata Rudy Kamri juga sering minta maaf, bikin konten salah melulu. Ini Juli 2023 dia minta maaf kepada DPR terkait konten YouTube-nya. Jadi dia ini minta maaf setidaknya sudah 2 kali ya. Di 12 Juli 2023 dia minta maaf kepada DPR mengenai konten dia. Apa? Nah di kontennya dia itu, dia punya channel YouTube namanya Kanal Anak Bangsa. Ya, di situ dia bikin konten ada jatah 80 kursi haji gratis bagi anggota DPR. Ya, hal ini katanya disampaikan usai pertemuan permintaan keterangan bersama Mahkamah Kehormatan Dewan DPR pada Rabu 12 Juli. Setelah mendapatkan penjelasan dari Dirut Garuda maupun dari Pak Sekjen DPR, saya pertama kali mohon maaf ke anggota DPR. Masih gentle dia ngaku dia salah, dia minta maaf. Nggak seperti Alifur Rahman itu yang songong gitu ya. Ya saya bilang songong, Anda laporin aja ya. Rudy menjelaskan konten yang dibuat berdasarkan narasi atau diksi Dirut Garuda Indonesia dan Sekjen itu tidak benar. Ia menyebut tujuan dari konten tersebut bukan untuk menjatuhkan DPR. Ia berjanji akan memberikan klarifikasi lanjutan melalui channel YouTube-nya, yaitu Kanal Anak Bangsa. Gentle Rudy Kamri ini ya. Nah sekarang kita lihat ya sebuah video mengenai klarifikasi dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Yuk kita lihat nih videonya. Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal dirinya yang diisukan menganiaya salah satu wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam rapat terbatas Kabinet. Prabowo membantah informasi itu dan tengah mempelajari sekaligus memproses informasi palsu yang menyebar lewat kanal YouTube ini. Hal itu disampaikan Prabowo usai mendampingi Presiden dalam kunjungan ke PT Pindad Bandung, Jawa Barat Selasa siang.
Prabowo bilang ia tidak pernah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasno Kolbi dalam rapat. Sebelumnya sebuah video yang menyebar lewat unggahan YouTube membahas soal sosok menteri yang menjadi bakal capres dan diasumsikan sebagai Prabowo Subianto diisukan menampar Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasno Kolbi dalam salah satu momen rapat terbatas. Ya ditanyakan lah, dalam situasi politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross check kebenarannya. Pak Prabowo ada sih tanggapannya Pak dari itu Pak? Saya ketemu aja belum sama wamennya tuh. Pernah dilaporin nggak Pak untuk Oh, ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya, nggak pernah itu. Selalu Nggak menterinya pernah. saya. penyebar hoaxnya bakal dilaporin nggak Pak kira-kira? Ya, kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diproses juga, dipelajari. Gitu, ya. Pak terakhir Pak Prabowo sekarang sabar kok. Nah, kita lihat tadi ya, Pak Rudy Kamri di videonya yang bilang bahwa Presiden Jokowi ada di rapat itu karena rapat itu ditutup oleh Pak Jokowi. Ternyata Pak Jokowi bilang nggak benar itu. Ya kalau Pak Jokowi ada di rapat itu dan menutup, dia tahu dong. Dia bilang enggak. Terus Prabowo juga bilang ketemu Wakil Menteri Pertanian itu juga enggak, belum ketemu sampai sekarang gitu kan ya. Nah, terus ketika ditanya bagaimana nih mengenai fitnah itu, ya kita akan lihat, kita akan proses. Nah, setahu saya para relawannya dari Prabowo maksud saya melaporkannya ke Bareskrim. Nah, kemudian ditambahkan oleh Pak Jokowi bahwa Prabowo sekarang sudah berubah, dia sudah agak sabar katanya ya kan. Wah, ini komplement dari seorang presiden kepada Capres Prabowo. Kita lihat lagi ya video dari pihak Kementerian Pertanian yang mana katanya wamennya dicekik dan ditampar. Yuk kita lihat videonya. Nama Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasno Kolbi tengah menjadi perbincangan setelah diisukan ditampar dan dicekik oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Terkait isu ini pihak Kementan memberikan bantahan. Diketahui Harfiq menjabat sebagai Wamentan sejak 23 Desember 2020. Ia mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kementerian Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Harfiq merupakan darah Minang asal Batu Sangkar, Padang, Sumatera Barat. Dirinya merupakan salah seorang kader dan pernah menjadi salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jabatan terakhirnya di organisasi itu ialah sebagai bendahara. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Presidium MPP Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Muda. Terkait isu penganiayaan yang dilakukan Prabowo, Kementan memastikan kabar itu hoax. Pasalnya, rumor yang beredar peristiwa ini berlangsung 10 hari lalu saat mengikuti ratas. Dalam rentan waktu itu, Wamintan tak ada agenda di istana. Arief menegaskan semua agenda ratas yang dihadiri pejabat Kementan termasuk Wamintan tercatat dalam protokoler Kementan. Nah, Anda dengar ya di sini. Ada juga klarifikasi dari pihak Kementerian Pertanian yang menyatakan Harfiq tidak ikut di meeting itu, ya. Jadi apa kurangnya gitu ya kalau Pak Jokowi bilang nggak ada dan pihak Kementerian Pertanian juga bilang tidak ada kehadiran Harfiq di rapat terbatas yang dimaksud, ya kan? Berarti jelas dong itu adalah berita hoax yang menjurus ke fitnah. Oke, lanjut nih ya. Nah di sini meskipun Pak Jokowi dan Kementerian Pertanian sudah membantah isu itu ya, tapi respon PDIP berbeda. Lucu ya, padahal Pak Jokowi yang selama ini disebut sebagai petugas partainya PDIP seakan-akan nggak dipercaya sama PDIP sehingga responnya PDIP beda ya. Malah PDIP terkesan lebih percaya berita fitnah itu, berita hoax ya, soal kabar Prabowo yang tampar dan cekik Wamentan. Nah ini menurut bisnis.com ya. Di sini dikatakan rumor yang menyebut sosok calon presiden mencekik dan menampar seorang wakil menteri mendapat respon beragam dari pelaku politik.
nah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, salah satu politikus, ya pasti politikus PDIP, menanggapi isu tersebut. Nah, Hasto ini percaya seakan-akan. Dia bilang apa? Dia mengumpamakan tidak ada asap kalau tidak ada api, alias tidak ada akibat tanpa sebab. Jadi pasti ada sebabnya, maka akibatnya ya terjadi pencekikan dan penamparan. Ya walaupun tidak eksplisit ya, tapi dari bahasanya ini Hasto percaya. Ya makanya mungkin juga ya, benar juga ya pertanyaan Ade Armando, apakah ini suruhan dari PDIP? Walaupun Ade bilang saya nggak yakin Ganjar setuju dengan cara ini. Kemudian dia mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo sendiri, maksudnya Hasto mengakui baik Presiden maupun Prabowo sudah membantai isu tersebut, tapi dia masih ngotot. Hasto meyakini tidak mungkin muncul isu penamparan itu tanpa ada penyebabnya. Tapi dia tidak bisa membuktikan, dia cuma menduga kan. Nah, oke lah, Anda nilai sendiri ya. Nah, kemudian dikatakan di sini ya, dia pakai perumpamaan tidak ada asap kalau tidak ada api, bla 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 gitu ya. Oleh sebab itu, nah di sini dia pakai kesempatan untuk, nah menurut saya ya, sekaligus menunggangi isu hoax itu untuk sekaligus menjelek-jelekan Prabowo. Dia bilang apa? Oleh sebab itu dia meyakini karakter seseorang tidak begitu mudah diubah. Oleh sebab itu Hasto menyarankan agar masyarakat memilih pemimpin nasional yang punya karakter baik dan strategi yang matang. Jadi dengan kata lain, secara tidak langsung dia menunggangi isu fitnah ini yang walaupun nggak sebut nama, bahwa karakter Prabowo itu nggak mudah dirubah, malah dia minta pemilih untuk memimpin pemimpin nasional yang punya karakter baik dan strategi yang matang. Ini menurut saya suatu praktek pencemaran, ya saya bisa bilang pencemaran nama baik. Ya, apalagi kalau kejadian itu sudah dibantah oleh Pak Jokowi, Prabowo dan juga Kementerian Pertanian, tapi masih ditunggangi. Tapi oke lah, itu terserah dia gitu ya. Kemudian dikatakan lagi yang penting adalah bagaimana kita di dalam memilih pemimpin nasional harus melihat betul rekam jejak karakter. Padahal dulu Ibu Mega mencawapreskan Prabowo. Berapa itu? 15 tahun yang lalu kali ya. Ya kan? Nah sekarang ngomongnya begini kan lucu. Ya sudahlah, kita lihat saja nanti ya. Kemudian Pak Jokowi menyayangkan banyaknya disinformasi ya, hoax tadi lah ya, yang dari Alifur Rahman menjelang tahun politik ya. Salah satunya kata Jokowi isu mengenai Menteri Pertahanan yaitu Pak Prabowo Subianto yang melakukan aksi kekerasan, menampar dan mencekik salah satu wakil menteri di sebuah rapat kabinet. Orang nomor 1 di Indonesia itu secara tegas menyebut tidak ada terjadinya peristiwa tersebut. Jadi Hasto nggak percaya sama Pak Jokowi. Nah, jadi nggak heran juga ya kalau ada rumor di luar bilang bahwa ada perang dingin gitu ya antara Jokowi dengan PDIP. Ya saya sih percaya sih ya, apalagi begini ya. Sebelumnya juga Hasto menuduh Pak Prabowo pelaku kejahatan lingkungan sehubungan dengan food estate. Padahal itu ditampik oleh Ketua PDIP sendiri yaitu Ibu Puan yang mengatakan jangan terlalu jauh ngomong begitu. Ya Anda lihat konten-konten saya sebelumnya lah ya. Jadi di dalam PDIP ada apa ya? Menurut saya carut marut. Hasto mau begini, Ibu Puan mau begini gitu ya. Ibu Mega sih diam aja. Nah di sini Pak Jokowi juga bilang nggak ada itu peristiwa seperti itu. Maka dari itu banyak berita-berita seperti itu ya recheck lah ya. Prabowo juga mengaku belum pernah bertemu dengan Wakil Menteri Wamen dari Kementerian Pertanian yaitu Harfiq Hasnul Kolbi yang diisukan ditampar olehnya. Tadi kan sudah Anda lihat videonya ya. Ketemu aja belum gitu ya, dia bilang. Oke. Nah Jokowi juga membantah dan menyayangkan banyaknya hoax seperti ini ya. Oke. Nah jadi Pak Jokowi memahami informasi hoax seperti ini kerap muncul mengingat ini merupakan tahun politik ya. Maka dari itu tolong di cross check. Di sisi lain Kementerian Pertanian, tadi kita juga udah dengar videonya, menegaskan bahwa Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi sejauh ini tidak pernah menghadiri rapat terbatas yang dimaksud dalam waktu 10 hari terakhir, yang mana katanya di rapat itu ditampar dan dicekik Prabowo. Kurang apa yuk? Aduh.
Ya, nah, udahlah di sini Kementerian Pertanian juga sudah mencek agenda Wakil Menteri Pertanian dalam 10 terakhir. Tidak ada agenda beliau hadir di rapat yang dimaksud mewakili Pak Menteri. Nggak ada. Nah, kemudian Detik News kurang lebih menurunkan berita yang sama mengenai, ya kalau menurut saya sih ini main apinya Hasto ya, karena dia main api dan main asap ya kan. Bahwa nggak ada asap kalau nggak ada api. Jadi kalau saya bilang dia main api ini di balik isu fitnahan terhadap Pak Prabowo. Sangat disayangkan ya. Aduh, saya nggak ngerti deh ya. Ya, kira-kira begitulah ya kelanjutan dari fitnahan dari Arifur Rahman yang menurut Ade Armando adalah memang influencer andalan PDIP. Bahkan Ade Armando mempertanyakan apakah jangan-jangan gitu ya ini perintah dari PDIP. Tapi ya nggak tahu lah ya, ini kan mungkin dugaan Ade Armando. Jadi itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.